Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, lantas seberapa besar peluang aset-aset korban penipuan bermodus trading bisa kembali? Kita akan mengulasnya bersama pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih dan salah satu korban binary option Maru Nazara. Ibu Yenti, Pak Maru, selamat malam. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Ya. Baik, terima kasih Bu Yenti dan Pak Maru. Saya akan ke Pak Maru terlebih dahulu. Kita lihat ada progres, ada aset-aset yang disita terhadap Indra Kents. Apa tanggapan Anda sejauh ini sebagai korban dari binary option? Ya baik, kami tentunya sangat apresiasi kinerja dari Polri ya. Kami bangga kepada Polri karena mereka sangat presisi di dalam hal ini. Dan kami bersyukur juga dengan adanya pemerintah karena kami percaya bahwa negara hadir untuk membantu korban ya, untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Ya seperti itu, dan tentu saja semua korban berharap bahwa uang mereka bisa dikembalikan ya seperti itu. Karena sekarang ini adalah kondisi korban ini memang sangat tragis sekali. Kondisi korban saat ini sangat darurat sehingga korban sangat membutuhkan sangat membutuhkan uang mereka agar bisa kembali seperti itu, Kak. Itu harapan kami sebagai korban. Ya, Pak Maru, ada berapa korban yang Anda wakili atau minimal yang berkontak dengan Anda sampai hari ini? Di dalam grup kita udah berkumpul sekitar 10.000 lebih kurang ya di dalam itu, dan tentu saja belum semua melapor ya karena berbagai kendala yang mungkin syarat-syarat juga tidak memenuhi, maksudnya datanya tidak tervalidasi karena yang melapor itu tentunya yang memenuhi syarat, maksudnya dia punya data yang valid ya seperti itu, dan ini akan terus berlanjut ya, datanya itu akan terus kita validasi, dan saya sebagai ketua koordinator korban terus menghimbau untuk terus melapor langsung di Polda masing-masing seperti itu, Kak. Baik, Pak Maru, syaratnya seperti apa supaya kemudian bisa saja ada korban yang mungkin takut atau ragu untuk melaporkan kerugian mereka, minimal mereka bisa mengetahui syarat apa saja untuk bisa ikut melaporkan menjadi korban dari binary option, Pak Maru? Ya, baik, tentu saja yang pertama itu adalah bukti transfer ya atau bukti deposit, terus ada rekening koran ya atau mutasi rekening bank dari bank harus di print, dan juga ada histori transaksi dari aplikasinya, termasuk juga bukti-bukti pendukung seperti Telegram Mentor. Ya, jika ada bukti tambahan lain, misalnya ada kejanggalan dan lain-lain, silakan disertakan. Apakah harus khusus dari aplikasi tertentu atau afiliator tertentu atau terbuka untuk semuanya? Ya, sesuai afiliator masing-masing pastinya ya. Jadi, tapi semua afiliator bisa dilaporkan ya, siapapun afiliatornya. Yang penting merasa dirugikan oleh afiliator tersebut, silakan laporkan. Ya, di Polda masing-masing sudah bisa. Baik, saya akan ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, ini harapan dari para korban, tentu uang mereka bisa kembali. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Maru, atas kondisi apapun. Bagaimana, apa pandangan Anda? Apakah kemudian harapan para korban ini bisa terwujud melihat pasal-pasal yang juga dikenakan terhadap tersangka? Ya, baik. Saya melihat apa yang disampaikan oleh penyidik ya melalui media-media itu saya pikir itu mudah dengan TPPU-nya. Harusnya mudah dan sudah ada harapan lah, sudah ada pemblokiran tadi terakhir siangan sudah 122 rekening sudah diblokir ya, sudah diblokir sekitar hampir 400 miliar. Kemudian juga tadi aset-aset itu lumayan kan sudah ada. Artinya sudah ada harapan, tinggal nanti prosesnya kan ini sudah nampak sekali ya, sering sekali terjadi seperti ini ya, bahwa ada investasi-investasi yang pada akhirnya ilegal ya, kemudian menimbulkan banyak korban. Nah ini nanti karena nama TPPU, harapannya harus TPPU.
apalagi disebutkan bisa dipidana 20 tahun itu karena TPPU. Makanya TPPU-nya betul-betul harus kuat itu dengan cara kejahatan asalnya itu harus betul-betul teliti lah ya. Sebenarnya gampang kan. Tadi kan disampaikan oleh korban bahwa mereka itu tertipu dengan iming-iming, dan kemudian ternyata juga binomo ini sendiri ilegal kan, tidak ada daftar, karena penghimpunan dana dari masyarakat itu harus ada izin. Ya. Izinnya tuh apa? Dia tuh sebagai apa? Izinnya apa? Binomo itu kan internasional, dan kemudian ternyata di sana tidak, 2019 sudah ilegal, dan kemudian dihidupkan kembali, dan kemudian diiming-iming sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada, sehingga para korban ini kan terbujuk diiming-iming melakukan transaksi dengan harapan mendapatkan keuntungan, karena bagaimanapun juga ini kan semacam trading ya. Ini harusnya kan trading yang binary option, itu kan optionnya itu adalah nanti dia berbicara tentang apakah naik apakah turun gitu ya. Iya. Nah ternyata tidak ada yang naik turun, itu sebenarnya tidak ada, hanya permainan mereka sendiri. Tapi ada pasal judi online yang juga dipakai oleh para penyidik. Bagaimana membedakan antara memang murni korban atau memang penjudi dalam aplikasi itu ini? nanti penting sekali. Apakah judi online memang yang bersangkutan memang tahu itu adalah judi, itu adalah betting, itu adalah permainan antara menang dan kalah, ataukah memang mereka niatnya semacam investasi trading yang melalui online. Itu harus didalami, karena bagaimanapun juga kalaupun memang ada pasal judi online, jadi begini ya, untuk pelaku ada pasalnya tersendiri gitu ya, dan nanti dikaitkan dengan korban. Apakah di dalam pasal yang pelaku tadi, Undang-Undang ITE penipuan, kemudian judi online, kemudian mungkin tidak ada izin dari OJK dan sebagainya, itu untuk pelakunya kalau nanti ada buktinya. Kemudian orang-orang ini yang menjadi korban ini, mengapa dia jadi korban? Apa yang diinginkan? Apa yang diperjanjikan pada mereka? Apakah investasi tradingnya, ataukah memang mereka itu sudah tahu ini adalah judi online yang dilarang gitu? Kita kan nanti akan bisa lihat. Makanya penyidik harus betul-betul mendalami masing-masing, dan kalau saya dengar kan sudah ada koordinatornya. Dengan koordinator itu nanti nama-nama juga ada, tetapi tidak bisa hanya kepada koordinator, karena siapa tahu ada yang tidak didaftar ya Pak. Karena kan baru 10.000 ya, kalau nggak salah sampai 40.000 itu kan orangnya. Nah, yang lain bagaimana? Oleh karenanya, Bu Yenti, apa saran dari Bu Yenti supaya target dari para korban untuk mendapatkan uangnya kembali bisa tercapai? Apa saran yang bisa Ibu sampaikan kepada koordinator ini? Ada Pak Marunazara di sini. Iya, sebetulnya bisa tercapai kalau memang itu korban. Karena apa? Kan sudah mulai disita, dan kemudian disita baik aset maupun rekening, itu sudah bisa. Hanya nanti pembagiannya, dan sepertinya ya tidak bisa ya kalau sepenuhnya ya. Makanya harus cepat menggunakan TPPU, harus cepat menyita, tracing kemana saja uangnya. Jangan hanya kepada dua orang ini. Jadi dua orang ini di mana lagi, bukan hanya di rekeningnya dia, tetapi pernah ditransaksikan, ditransferkan ke rekening siapa lagi. Pada muara itulah yang harus kita kejar untuk menyita harta kekayaannya, untuk nanti kalau sudah terbukti itu nanti oleh hakim diputuskan dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hari ini yang berhak adalah korban gitu. Para korban. Baik, Pak Maru, saya minta tanggapan Anda bahwa tadi disampaikan oleh Bu Yanti bahwa mungkin saja tidak bisa secara 100% dana diterima oleh para korban. Apa juga ada persiapan untuk nantinya menghadapi keputusan itu? Ya, baik. Kami tetap mengikuti proses sebagai korban, dan saya mewakili semua korban. Kami sangat berharap, dan tentu saja meskipun tidak 100%, tapi yang pasti ada keadilan di dalam ini, dan korban juga bisa terbantu, karena kehidupan korban ini sangat-sangat tragis sekali ya saat ini. Bahkan ada yang nggak bisa keluar dari rumah, mereka bingung antara stres, antara pilihan mereka itu udah gelap ya seperti itu. Jadi
kami berharap negara hadir untuk mereka untuk memberikan mereka harapan ya seperti itu dari uang yang disita itu bisa dikembalikan ke korban seperti itu. Meskipun tidak 100%, ya kami berharap ada toleransi, ada hati yang hati pemerintah tersentuh untuk korban seperti itu, Pak. Iya, baik. Bu Yanti, nanti prosesnya akan seperti apa? Karena sekarang saat ini sudah ada penetapan tersangka, sudah ada kemudian penyitaan aset, seperti itu, penutupan rekening. Berapa lama kira-kira proses ini sampai masuk ke pengadilan dan proses untuk pembagian bagi para korban jika nanti ternyata memang pengadilan memutuskan untuk membagi atau mengembalikan uang itu kepada para korban. Seperti apa prosesnya dan para korban ini harus berkoordinasi kepada siapa setelah putusan divonis? Setelah putusan vonis jelas kepada si korban ya, karena korbannya ini masif kan menggunakan perwakilan ya, tidak mungkin semua datang ke situ. Tetapi yang penting sekarang adalah harus perwakilannya akan berkoordinasi kepada siapa, Bu? Ketika kemudian ternyata nanti sudah ada putusan dari pengadilan. Kepada ya sekarang di kolektif aja kalau ini ada koordinator. Kemudian sebetulnya kan begini, di dalam penyidikan itu nanti kan kelihatan ya yang memasukkan uang itu siapa-siapa saja. Itu sebetulnya kita, kalaupun tidak ada koordinator sebetulnya bisa, tapi kan banyak sekali. Itu langsung kelihatan. Hanya permasalahannya itu nanti pembagiannya bagaimana. Kalau sudah ada itu harusnya kita mulai berpikir ya ini sudah kesekian kali terjadi ya, mulai first travel, Jiwasraya dan sebagainya. Jadi ini kalau semuanya dibebankan kepada penegakan hukum ya seperti ini jadi berat sekali. Seharusnya pencegahan itu dikejar ya, jangan sampai terjadi lagi. Bu Yanti, maaf, saya kembali mengulang pertanyaan saya. Jika ternyata nanti putusan dari pengadilan mengembalikan kerugian dari para korban, kemana mereka harus berkoordinasi? Ya, agar proses pengembalian aset itu segera. Eksekutornya kan JPU, kejaksanya ke sana. Baik. Dan di sana sudah ada datanya semuanya. Tetapi yang penting adalah sekarang juga penyidikan itu harus mengembangkan ke beberapa orang lagi di mana supaya lebih optimal, jumlahnya lebih banyak sehingga nanti bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan. Korban-korban itu akan lebih banyak juga walaupun mungkin tidak bisa 100% karena banyak juga uang-uang yang sudah digunakan yang hilang begitu saja, Mbak Afiliani. Jadi sekarang harus dikembangkan ke siapa saja, di mana dan sita pada mereka. Itu menggunakan TPPU. Kan TPPU harus digunakan juga secara pasif kepada siapapun yang menerima. Ambil lagi seperti yang kemarin 1 miliar itu kan sudah jelas. Itu dari situ. Nah itu bagaimana caranya? Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan pajaknya. Tetapi bagi hukum pidana TPPU ini kita sudah tahu yang bersangkutan siapa yang menerima. Dan yang bersangkutan juga memaksimalkan langkah dan proses hukum juga masuk lewat perdata, Bu Yanti? Ya. Mungkinkah memaksimalkan proses hukum ini selain pidana juga masuk di proses hukum perdatanya? Iya, perdatanya, tapi kan dia tidak siapa-siapa ya, agak sulit ya. Kalau perdata misalnya korporasi boleh nanti ke perdata, tapi kan dia sudah memang kan tadinya kan nggak punya apa-apa juga di dalam ininya, maka orang-orang itu teriming-iming karena dia menyatakan dulu saya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi crazy rich dan lain sebagainya. Kalau perdatanya agak sulit ya, karena yang bersangkutan sepertinya bangkrut ya, kan tidak mungkin. Pak Maruf, gitu ya. Terakhir dari Anda Pak, singkat saja. Kekayaan yang lain kita bisa menggunakan perdata. Saya kasih kesempatan ini untuk Pak Maruf. Silakan, tapi kalau Pak Maruf. TPPU harus betul-betul memang dari hasil kejahatan yang dilakukan dalam rangka trading binomo ini. Gitu. Baik Mbak Yanti. Pak Maruf silakan. Ya, kami berharap teman-teman semua yang ada di Indonesia ya semua melaporkan hal ini ke Polda masing-masing karena juga udah ada instruksi dari Polri ya seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut melapor ya karena kita sedang membasmi kejahatan ya, karena ini adalah kriminal yang harus kita bersama-sama untuk menghentikan kejahatan ini ya. Jadi saya juga berterima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam hal ini. Siapapun kalian yang telah bersuara, yang telah membantu, aku mau sampaikan satu hal bahwa kalian telah mengerjakan dan menyelesaikan mahakarya terbesar di dunia ini, dan itu sangat mahal, tidak bisa lagi dihargai dengan uang.
Baik, Demikian. Pak Mahrul Nazara dan Ibu Yenti Garnasi, terima kasih untuk diskusi kita pada malam hari ini di Prime Time News. Kita harapkan keadilan yang sebaik-baiknya bagi para korban.